Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian dan pengukuran kinerja pada korporasi dan UMKM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Angelia Merezi Guiliani Raut, NIM 2019-017132. Yang kedua, Kurniawan Sowakil, NIM 2019-017128. Dan yang terakhir, Rifka Tunajiha, NIM 2019-017156. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh perusahaan. Hasil dari kinerja nantinya dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan kompensasi secara layak, sehingga karyawan dapat memotivasi pegawainya. Berikutnya, manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Yang kelima, membuat komunikasi dua arah antar pihak manajer dengan karyawan. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, tujuan strategis. Menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Digunakan untuk membantu mendiagnosis masalah-masalah organisasi, seperti rendahnya produktivitas, sehingga perlu dilakukan tindakan strategi dalam menata organisasi. Yang kedua, tujuan keputusan administratif. Dilakukan untuk keputusan-keputusan administratif, seperti peningkatan gaji, promosi, mutasi, pemutusan kerja, dan pemberian penghargaan. Yang ketiga, tugas pengembangan karyawan. Penilaian digunakan untuk mengembangkan apakah butuh coaching dan konseling serta pelatihan bagi karyawan yang kerjanya kurang maksimal. Koperasi yang dapat dilakukan penilaian kesehatan. Yang pertama, koperasi telah menyelenggarakan RAT minimal 2 kali tahun buku. Yang kedua, khusus USP koperasi telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan yang terpisah dari unit usaha lainnya. Yang ketiga, bagi koperasi dengan volume pinjaman minimal 2,5 miliar rupiah agar dilakukan audit eksternal. Selanjutnya, pengukuran kinerja. Sistem ukuran kinerja menggabungkan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan yang bertujuan untuk membantu menerapkan strategi. Kinerja disebut juga sebagai performance atau performansi, yang artinya adalah pencapaian suatu target atau keberhasilan dari sesuatu yang direncanakan di dalam organisasi. Sistem ukuran kinerja. Ukuran-ukuran dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting masa kini dan masa depan yang terdiri dari ukuran kesuksesan keuangan perusahaan. Ada beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama, dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Terus manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Terus yang ketiga, menggunakan laba jangka pendek sebagai salah satu tujuan dapat mendistorsi komunikasi antar manajemen unit bisnis dengan manajemen senior. Terus yang keempat, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Pertimbangan umum. Membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen dashboard yang akan memberikan wawasan penting mengenai baik dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlakukan dalam suatu sistem pengendali manajemen. Terus, balance scorecard merupakan salah satu model pengukuran kinerja gabungan antara ukuran kinerja keuangan dan merupakan contoh sistem ukuran kinerja yang memelihara keseimbangan antar ukuran-ukuran strategis yang berbeda dalam usaha mencapai tujuan.
Balance scorecard bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dengan pencapaian cita-cita untuk mendorong karyawan agar bertindak sesuai kepentingan terbaik organisasi. Nah, pertimbangan tambahan yang pertama ukuran hasil dan pemicu, ukuran keuangan dan non-keuangan, ukuran internal dan eksternal. Ukuran dalam scorecard spesifik untuk strategi tertentu, terus dikaitkan dari atas ke bawah, dikaitkan dengan target tertentu, menekankan gagasan hubungan sebab akibat antara ukuran-ukuran tersebut, terus dikaitkan satu sama lain secara eksplisit dalam hubungan sebab akibat, dan dapat menerjemahkan strategi menjadi tindakan. Terus implementasi sistem pengukuran kinerja. Nah, pertama dari meninjau ukuran strategi dan hasilnya secara berkala, terus mendefinisikan strategi, barulah mendefinisikan ukuran strategi dan mengintegrasikan ukuran strategi ke dalam sistem manajemen. Aspek paling penting dari tinjauan ini adalah yang pertama menginformasikan kepada manajemen apakah strategi tersebut telah dilaksanakan dengan benar dan seberapa berhasil strategi tersebut bekerja. Terus menunjukkan bahwa manajemen serius mengenai penting ukuran-ukuran ini. Terus yang ketiga menjaga agar ukuran-ukuran tersebut sejajar dengan strategi yang selalu berubah. Dan yang keempat memperbaiki pengukuran. Baiklah, slide selanjutnya itu kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, terdapat korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Keempat, terlalu banyak pengukuran. Kelima, kesulitan menerapkan trade-off. Baiklah, slide selanjutnya itu praktik-praktik pengukuran. Berdasarkan atas hasil studi, praktik pengukuran dilakukan atas 3 aspek, yaitu yang pertama, jenis ukuran. Contohnya jenis ukuran yang digunakan, ukuran keuangan, kepuasan pelanggan, dan inovasi. Kedua, kualitas dari ukuran. Untuk menilai kualitas dari suatu ukuran, ukuran tersebut harus dikaitkan dengan kompensasi, sehingga dapat dinilai apakah berkualitas tinggi, terkini, sedang, ataupun buruk. Yang ketiga, hubungan ukuran dengan kompensasi. Masing-masing jenis ukuran menghasilkan perubahan keputusan kompensasi yang berbeda-beda. Baiklah, slide selanjutnya faktor yang bisa mempengaruhi kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Faktor internal terdiri dari yang pertama sumber daya manusia, yaitu pemilik UMKM, tenaga kerja, intellectual capital, spiritual leadership, gaya kepemilikan pemilik UMKM. Kedua, sumber daya alam, yaitu keunggulan yang dimiliki sebagai sumber usaha UMKM, kearifan lokal. Ketiga, sumber dana, yaitu pembiayaan modal atau dana pinjaman. Keempat, produk, yaitu kualitas produk yang dihasilkan, inovasi produk. Kelima, pemasaran, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan. Keenam, fasilitas yang dimiliki. Ketujuh, lokasi atau tempat berdirinya UMKM. Kedelapan, shift ukuran UMKM. 9, distribusi dan strategi pemasaran. 10, keuntungan. 11, personal cost atau PREV. Baiklah, slide selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama teknologi, kedua informasi, 3 pasar atau pemasaran global, 4 pemerintah melalui kebijakan ekonomi yang dibuat, 5 pelanggan atau konsumen, 6 pesaing, 7 supply atau pemasok, 8 kondisi sosial, ekonomi dan budaya, 9 peran lembaga yang lain. Baiklah, slide selanjutnya dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja UMKM. Dapat diketahui tingkat keberhasilan kinerja UMKM itu sendiri dari beberapa indikator penilaian keberhasilan kinerja suatu usaha UMKM, yaitu tercermin pada yang pertama, tingkat pertumbuhan penjualan atau omset penjualan yang meningkat. Kedua, tingkat pertumbuhan modal atau finansial yang meningkat. Ketiga, tingkat pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi. Keempat, tingkat pertumbuhan pasar yang luas. Kelima, tingkat pertumbuhan profit atau keuntungan yang terus meningkat.